Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel Tetap Sehat, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang ibu bernama Ibu Rini. Usia beliau sudah 70 tahun, tapi beliau terlihat sangat bugar dan energik saat konsultasi dengan saya. Jujur, saya penasaran sekali, apa rahasia? Setelah saya bertanya, ternyata Ibu Rini punya kebiasaan menjaga kualitas hidup yang sangat baik dan selalu menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan kesehatannya, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan tidur. Dan di video kali ini, saya akan membagikan rahasia Ibu Rini, serta hal-hal penting yang harus dihindari oleh para lansia sebelum tidur. Karena kebiasaan ini tanpa disadari, bisa meningkatkan risiko stroke hingga 300%. Ini bukan angka yang main-main loh. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa ya banyak sekali lansia yang tiba-tiba terkena stroke? Padahal, kadang mereka merasa tidak memiliki riwayat penyakit serius sebelumnya. Kita sering mendengar cerita tentang tetangga, kerabat, atau bahkan orang tua kita sendiri yang mendadak lumpuh atau tidak sadarkan diri akibat stroke. Ini adalah kenyataan pahit yang sering terjadi di sekitar kita. Stroke bukan hanya tentang genetik atau pola makan yang buruk. Ada banyak faktor pemicu lain yang sering kita abaikan, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Bahkan kebiasaan yang kita lakukan tepat sebelum tidur, lingkungan dan rutinitas sebelum tidur ternyata memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan otak dan pembuluh darah kita, terutama saat kita memasuki usia senja. Saat tubuh menua, sistem metabolisme dan regulasi tubuh kita juga ikut berubah, membuat kita lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Mungkin kita berpikir, cuma kebiasaan tidur biasa, atau saya sudah begini dari dulu, tidak ada masalah. Tapi, seiring bertambahnya usia, apa yang dulu aman bisa jadi berisiko tinggi. Inilah mengapa penting sekali bagi para lansia untuk memahami dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata sangat berbahaya ini. Jangan sampai niat kita untuk beristirahat malah menjadi pemicu masalah kesehatan yang serius. Mari kita jaga diri kita dan orang-orang tercinta agar terhindar dari ancaman stroke yang bisa merenggut kualitas hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Interaksi dari Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tetap Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, posisi tidur terlentang Bapak dan Ibu sekalian. Posisi tidur terlentang penuh, yaitu punggung rata dan kepala tidak ditinggikan, mungkin terasa nyaman bagi sebagian orang. Namun, setelah usia 60 tahun, posisi ini ternyata berpotensi meningkatkan tekanan intrakranial secara signifikan. Mengapa demikian? Saat kita tidur telentang, darah cenderung berkumpul di area kepala dan leher, dan tanpa elevasi yang cukup, aliran balik darah ke jantung menjadi kurang optimal. Penumpukan darah ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan di dalam tengkorak, menekan pembuluh darah halus di otak. Kondisi ini, seiring waktu, dapat memicu pembentukan bekuan darah kecil, atau bahkan menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang rapuh. Jika hal ini terjadi, risiko stroke mendadak akan meningkat drastis. Banyak kasus stroke yang terjadi di malam hari atau saat bangun tidur. Dan salah satu penyebabnya bisa jadi adalah posisi tidur yang salah ini. Untuk menghindari risiko ini, sangat disarankan untuk meninggikan kepala dan tubuh bagian atas, sekitar 15-30 derajat saat tidur. Anda bisa menggunakan bantal yang lebih tinggi, atau bantal khusus penopang. Selain itu, mencoba posisi tidur miring ke kiri juga sangat dianjurkan. Posisi ini membantu sistem limfatik otak, yang dikenal sebagai sistem limfatik otak bekerja lebih efisien dalam membuang limbah metabolik otak yang terkumpul sepanjang hari. Ini adalah langkah sederhana, namun berdampak besar untuk menjaga kesehatan otak. Anda minum banyak cairan menjelang tidur. Kebiasaan minum banyak cairan menjelang tidur sering dianggap sepele, padahal bisa sangat berbahaya bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita cenderung menurun, tidak seefisien saat muda dalam memproses dan mengeluarkan cairan dari tubuh. Akibat minum terlalu banyak air sebelum tidur akan membuat kita sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Nah, disinilah letak bahayanya. Ketika kita terbangun dari tidur lelap,
dan tiba-tiba berdiri dengan cepat di tengah malam. Tubuh kita bisa mengalami hipotensi ortostatik. Ini adalah kondisi penurunan tekanan darah yang drastis secara tiba-tiba. Penurunan tekanan darah ini akan mengurangi aliran darah ke otak secara signifikan, menyebabkan pusing, limbung, bahkan pingsan. Dalam kondisi yang parah, kurangnya suplai darah ke otak ini dapat memicu terjadinya stroke. Untuk mencegah hal ini, disarankan untuk menghentikan konsumsi cairan minimal 90 menit sebelum tidur. Sebisa mungkin, penuhi 70% kebutuhan cairan harian Anda sebelum pukul 5 sore. Jika memang merasa sangat haus menjelang tidur, minum sedikit saja, sekitar 60-90 ml. Dan Anda bahkan bisa menambahkan sedikit garam Himalaya untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Ini adalah strategi yang efektif untuk mengurangi frekuensi terbangun di malam hari dan melindungi otak. Anda paparan perangkat elektronik di kamar tidur. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa perangkat elektronik seperti ponsel, Wi-Fi, dan TV pintar di kamar tidur Anda bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak. Gelombang elektromagnetik (EMF) yang dipancarkan oleh perangkat-perangkat ini dapat mengganggu proses perbaikan sel otak yang seharusnya terjadi secara optimal saat kita tidur. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk meregenerasi diri, dan paparan EMF dapat mengacaukan proses vital ini. Selain itu, cahaya biru yang dipancarkan dari layar perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan televisi adalah musuh utama bagi tidur berkualitas. Cahaya biru ini diketahui dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang sangat penting untuk mengatur siklus tidur kita, dan juga berfungsi sebagai pelindung otak. Kurangnya melatonin tidak hanya membuat tidur Anda tidak nyenyak, tetapi juga melemahkan pertahanan alami otak terhadap kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan tidur yang bebas dari gangguan elektronik. Solusinya, buatlah zona bebas elektronik setidaknya 1 meter dari tempat tidur Anda. Matikan Wi-Fi di malam hari. Gunakan mode pesawat pada ponsel Anda, dan ganti jam digital dengan jam analog yang tidak memancarkan cahaya terang. Juga untuk memasang filter cahaya biru pada perangkat Anda, atau yang terbaik, hindari penggunaan layar elektronik sama sekali setidaknya 2 jam sebelum tidur. Langkah ini akan membantu otak Anda beristirahat dan beregenerasi dengan maksimal. Keempat, suhu kamar yang terlalu hangat. Bapak dan Ibu, saat usia bertambah, kemampuan tubuh kita untuk mengatur suhu cenderung menurun. Tidur di ruangan yang terlalu hangat bisa menjadi beban tambahan bagi sistem kardiovaskular Anda. Ketika suhu kamar tinggi, jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ini akan meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan bahkan kekentalan darah, menambah stres pada sistem peredaran darah. Kondisi ini, secara tidak langsung, dapat meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah atau tekanan berlebih pada pembuluh darah, yang tentunya tidak kita inginkan. Lingkungan tidur yang panas juga membuat tidur menjadi tidak nyenyak, sering terbangun, dan kualitas tidur yang buruk secara kronis telah terbukti berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Suhu ideal kamar tidur bagi lansia adalah antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Suhu yang sejuk ini membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi beban kerja jantung, dan memungkinkan tubuh untuk masuk ke fase tidur nyenyak yang lebih dalam, sehingga pemulihan tubuh dan otak menjadi lebih optimal. Untuk tetap nyaman di suhu sejuk, gunakan selimut tipis yang mudah menyerap keringat, pilih baju tidur berbahan adem, atau jika diperlukan, gunakan pemanas kasur, atau ruangan kecil dengan pengatur waktu. Kenyamanan dan kesehatan harus sejalan. Menciptakan lingkungan tidur yang tenang dan gelap adalah kunci utama untuk pemulihan tubuh dan otak yang optimal. Selain menghindari keempat hal di atas, ada beberapa kebiasaan tambahan yang bisa Bapak dan Ibu terapkan. Tetapkan jam tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh Anda. Hindari makan berat sebelum tidur. Beri jeda setidaknya 2-3 jam antara waktu makan malam dan waktu tidur Anda. Tubuh Anda akan lebih fokus pada istirahat daripada pencernaan. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Peregangan lembut dapat membantu merilekskan otot-otot dan pikiran Anda, mempersiapkan tubuh untuk tidur yang nyenyak. Jadi, Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan bahwa beberapa kebiasaan tidur yang sering kita anggap remeh ternyata menyimpan potensi bahaya besar
terutama bagi para lansia. Mulai dari posisi tidur telentang yang meningkatkan tekanan di kepala, kebiasaan minum banyak sebelum tidur yang berisiko hipotensi ortostatik, hingga paparan perangkat elektronik yang mengganggu fungsi otak, dan suhu kamar yang terlalu hangat, yang membebani jantung. Semua ini adalah faktor-faktor yang secara kumulatif dapat meningkatkan risiko stroke hingga 300%. Penting sekali untuk memahami bahwa tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu aman, mungkin tidak lagi demikian. Oleh karena itu, kesadaran dan perubahan kebiasaan adalah kunci utama untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Dengan memperhatikan hal-hal kecil ini, kita bisa secara signifikan mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan serius, termasuk stroke yang sangat ditakuti. Menerapkan tips-tips sederhana, seperti mengubah posisi tidur, mengatur asupan cairan, menjauhkan perangkat elektronik, dan menjaga suhu kamar, dapat memberikan dampak positif yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang memastikan kita bisa menikmati masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri. Jangan biarkan kebiasaan buruk merenggut kebahagiaan Anda. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan perubahan ini demi kesehatan jangka panjang. Ingat, menjaga kesehatan di usia senja adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan ini sebelumnya? Dan apakah akan mulai menghindarinya demi kesehatan yang lebih baik? Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini sebelum tidur. Ini adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman lansia Anda, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menyebarkan informasi penting ini dan membantu lebih banyak orang untuk tetap sehat di usia senja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap